Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Doni. Kali ini kita akan membahas tentang tren reversal. Nah, kenapa Pak kok bolak-balik yang dibahas tren reversal? Karena memang tren reversal itu penting banget. Tadi baru saja ini saya lihat ada potensi tren reversal di time frame intraday di GU. Nah, oke. Seperti yang telah kalian tahu, di video yang lalu kita telah bahas tentang hal ini. Nah, itu adalah tentang low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi ada bukit yang diikuti oleh lembah yang lebih tinggi dari sebelumnya dan bukit yang lebih tinggi dari sebelumnya seperti gambar ini. Dari hal tersebut kita bisa bikin yang namanya trend line. Jadi kalau tren naik seperti ini kita tandai dengan garis di lembah-lembahnya ya, di bawah. Karena kalau nanti harga itu break di garis trend line ini, itu bukan berarti bahwa itu adalah sinyal kita untuk sell, untuk trading trend loh ya. Tapi itu bisa kita jadikan tanda bahwa di saat itu tren sudah mulai melemah. Nah, kalau kita mencari konfirmasi bahwa tren akan betul-betul berbalik, lembah yang paling terakhir ini harus betul-betul di break. Jadi di break sampai ke sini. Oke. Apakah kita bisa langsung entry? Kalau Anda tipe yang agresif ya silahkan. Tapi kalau Anda mau lebih konservatif, menunggu retracement, lebih baik Anda menunggu pola wedge dan flag ini terjadi. Oke, to the chart. Saya tadi melihat potensi trend reversal yang telah terkonfirmasi. Nah, seperti yang Anda lihat, ini ada dua buah MA yang telah crossing di sini. Nah, teman-teman, ini GU di time frame H1. Kita bikin trend line, itu tampak trend line sudah di break. Lalu sebenarnya bagaimana cara kita menarik trend line? Ini sebenarnya adalah hal yang relatif. Cuman memang ada beberapa trader yang menarik garis trend line itu dari pucuk paling ujung sampai di swing low terakhir yang kayak gini. Nanti saya contohkan seperti ini. Ini lower low, ini higher high, lower low. Yang di sini ini higher high. Sudah mulai tampak bahwa tren naik. Tampak jelas tren naik ya. Dan di break di sini. Dan ini bagi saya hanyalah sebagai tanda bahwa tren mulai melemah. Tapi kalau kita cari konfirmasi yang benar-benar, posisi yang sini ini harus di break. Low yang ini harus di break. Kita kasih warna merah dan ini break sudah terjadi di GU. Lalu selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Sederhana, kita cari posisi sell. Kita cari sell. Tapi apakah kita bisa langsung sell di sini? Seperti yang saya katakan tadi, kalau memang Anda tipe agresif, Anda bisa langsung sell di sini. Tapi penempatan stop lossnya itu akan sangat jauh di situ. Jadi kalau Anda sell di sini, posisi stop lossnya sangat jauh di situ. Nah, untuk lebih amannya lebih baik kita nunggu pola ini terjadi teman-teman. Kita nunggu pola flag atau wedge terjadi. Pola ini biasanya terjadi kayak micro trend yang lebih kecil. Kayak terjadi trend reversal tapi skalanya lebih kecil gitu. Skalanya nanti kayak terjadi flagging kayak gini. Jadi kayak tren yang berlawanan arah. Ini kan tren reversal yang terkonfirmasi turun. Nanti kita bisa tunggu pola retracement ke sini. Salah satu pola retracement adalah flagging yang tadi.
yang kayak gini. Nah ini, dan kita bisa sell. Kalau pola ini terjadi, kalian bisa tarik sebuah trendline kecil. Nah nanti kalau trendline kecil ini di break, biasanya ada candle engulfing di sini. Ada candle engulfing pattern di sini. Jadi kayak ada engulfing gitu. Setelah terkonfirmasi ada engulfing, atau mungkin ada pola-pola yang lain, mungkin shooting star kayak gini, candle dengan shadow yang panjang ke atas kayak palu kebalik, itu bisa kita jadikan konfirmasi untuk sell. Lalu kenapa kita kok harus nunggu yang seperti itu, teman-teman? Karena kalau Anda sell sekarang, ini berkaitan dengan stop loss yang tadi. Posisi stop loss yang ini, kalau kita lebih sabar untuk menunggu reversal, menunggu trend retracement, jarak stop loss kalian itu bisa jadi lebih kecil atau lebih sempit. Nah, kenapa stop loss kita tempatkan di sini? Nah, kenapa kok stop lossnya di situ? Karena kalau ini break, high yang ini kena break, itu berarti bahwa tren turun sudah tidak valid lagi. Jadi itu juga penting untuk diperhatikan. Jadi trading itu, kesabaran itu juga sangat diperlukan teman-teman, untuk kita dapat hasil yang maksimal. Jadi saya sarankan untuk menunggu retracement terlebih dahulu. Walaupun lo yang di sini itu telah di break di sini, itu saya menyarankan untuk tetap menunggu retracement yang lebih tinggi di sini. Tambah kesabaran sedikit lagi aja. Kalau kita langsung sell di sini, masih ada kemungkinan potensi harga akan membuat retracement kecil di sini. Jadi faktor menunggu itu penting. Lalu targetnya nanti di mana? Target untuk sell, target untuk potensi sellnya nanti. Potensi sell kita nanti itu bisa jadi sampai di titik support yang ini. Ini kita bisa jadikan target di titik 1,1914 ini, sekitaran lo yang ini. Seperti itu ya. Jadi pelajaran kita kali ini adalah tentang trend break, bahwa trendline break itu adalah sebuah konfirmasi. Trendline break itu adalah tanda-tanda bahwa tren sudah mulai melemah. Itu satu. Dan yang kedua, konfirmasi trend reversal itu adalah dengan di breaknya swing low yang terakhir di sini. Swing low ini sudah di break dengan gerakan yang di sini. Jadi tren sudah terkonfirmasi berbalik. Sudah terkonfirmasi berbalik. Dan yang nomor 3, tunggu untuk retracement. Nunggu retracement ini sebenarnya untuk memperkecil resiko dan untuk memaksimalkan potensi profit kita nanti. Ini adalah target yang lumayan logis untuk di area sini. Oke teman-teman, itu saja. Dan ingat, segala hal, pergerakan apapun di luar teori itu bisa terjadi di market. Itulah kenapa trading itu harus menggunakan manajemen resiko yang baik. Karena kalau tanpa itu kita akan susah bertahan di trading. Nah oke, sampai jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Dari PerGU ini memang kita bisa ambil pelajaran, tapi ingat, ini bukan ramalan, ini tentang probabilitas. Oke, terima kasih. Saya Doni, sampai jumpa di video yang lain di waktu yang akan datang. Tentu saja jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen. Kalau Anda ada pertanyaan, nanti akan saya jawab di video berikutnya. Dan sampai jumpa.